Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita Di media sehari-hari. sosialnya beberapa Sayangnya, waktu lalu, penggunaan aktor plastik Hollywood yang Leonardo makin DiCaprio masif tak mengunggah sebuah dibarengi foto dengan mengenai pengelolaan tumpukan sampah sampah di yang TPA bertanggung Bantul, jawab, Sulawesi sehingga Selatan. plastik berakhir di laut dan kemudian mengancam ekosistem. Sulawesi Tengah. Sampah plastik Sampah menjadi salah plastik satu menjadi isu yang masalah yang diangkat tak oleh kunjung usai di Indonesia dalam berbagai agenda negara dunia, tak COP26 terkecuali di yang Indonesia. digelar pada Glasgow, Hanya Indonesia rata Menurut menghasilkan Anda apa saja sampah inovasi yang sekarang? Indonesia terbentang seluas 1.905 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, rata-rata setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 250 kg per kapita. Sampah merupakan sebuah polemik yang susah terselesaikan. Sekitar 7,2 ton sampah di Indonesia belum dapat diolah dengan baik. Masalah lingkungan di tahun-tahun akhir ini memang sangat meresahkan. Ini dikarenakan pola hidup masyarakat yang memang kadang-kadang tidak begitu mendukung program-program pemerintah. Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi juga terjadi rata sampai wilayah perbatasan. Hampir di setiap sudut kita bisa menemui banyak sekali sampah yang menumpuk dan berserakan. Terbukti banyak sampah yang terbuang, banyak makan sembah pakai bungkus-bungkus yang memang dibuang sembarangan. Tentunya ini mempengaruhi pola hidup termasuk anak-anak kita, remaja-remaja kita yang sampai sekarang masih rada jauh dengan masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah masih sangat rendah. Untuk mengatasi isu tersebut, maka terciptalah tempat pengolahan sampah terpadu, Taman Edukasi Ketapang. Mendasari hal-hal tersebut, bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, terutama generasi muda, kami mencoba Jejak Jelantah mengadakan program Akademi Jejak Jelantah, yaitu program pendidikan bagi anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berwawasan lingkungan. Program ini tentunya membutuhkan partisipasi banyak orang karena pelaksanaannya akan lumayan panjang, jadi kami didukung oleh teman-teman aktivis, teman-teman perguruan tinggi, dan orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai program inovatif yang merupakan pengembangan dari Taman Edukasi Ketapang, PLN Peduli UIT YBT berkolaborasi dengan Jejak Jelantah, sekolah, dan Sivitas Akademika melahirkan program pendidikan Akademi Jejak Jelantah. Langkah awal proses anak menuju ke remaja sudah kita ajarkan. Selain ajarkan, sudah mungkin kita doktrin, kita brainwash, tapi brainwash yang positif. Untuk apa? Peduli dengan lingkungannya. Salah satunya nanti di Jejak Jelantah, siswa-siswi tersebut kita paksa, kita dorong untuk menjadi lebih peduli, karena awal untuk menjadi pasukan-pasukan yang peduli dengan lingkungan kita awali dari usia-usia yang saat ini kita ketahui bersama di jenjang sekolah menengah pertama. Peduli terhadap lingkungan harus dimiliki oleh setiap pribadi, terutama generasi muda kita saat ini. Akademi Jejak Jelantah merupakan sebuah terobosan inovatif di mana dalam Akademi Jejak Jelantah ini anak-anak SMP mempelajari, diberikan pelajaran tambahan ke dalam kurikulum pendidikan SMP tentang bagaimana mengelola lingkungan. Ini satu hal yang patut diapresiasi dan semoga ini menjadi inspirasi semua pihak bagaimana generasi muda disiapkan dalam mengelola lingkungan. Kami akan terjun langsung untuk salah satunya kita bisa mengolah berbagai limbah. Di sini kita menyebut ada minyak jelantah yang nantinya kita proses dengan sedemikian rupa dan reaksi-reaksi tertentu untuk kita buat menjadi biodiesel. Dan kami tidak sendiri, kami juga melibatkan ada dosen dan beberapa mahasiswa untuk kita libatkan langsung terlibat dalam penyampaian kurikulum itu sendiri tentang biodiesel. Jadi kurikulum dari perguruan tinggi kita masukkan sedikit masuk ke kurikulumnya Jejak Jelantah, yaitu pada proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah.
Program Akademi Jejak Jelantah tahun 2023 kita kerjasamakan dengan SMP Negeri 3 Maus. Kita sudah melaksanakan kerjasama dengan sekolah tersebut, bagaimana kita akan mengajak siswa-siswanya untuk belajar bersama, bagaimana mengejar impian bersama, sehingga ke depan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang berwawasan lingkungan, mempunyai sifat-sifat untuk berwirausaha, sehingga impian-impian mereka juga akan tercapai. Tentunya hal ini menjadikan harapan kita bersama bagi anak-anak kita ke depan, masalah-masalah lingkungan tidak akan terjadi secara bermasalah, salah satunya lewat jelantah, karena jelantah ini menjadi sumber masalah di lingkungan, dibuang ke lingkungan mengganggu tanah, dibuang ke air juga menutupi ekosistem. Ketika jelantah-jelantah itu kita kumpulkan, kemudian kita olah menjadi yang lebih bermanfaat, tentunya akan lebih meningkatkan nilai ekonomi bagi keluarga, terutama keluarga-keluarga rentan yang ada di rumahnya masing-masing. Tentu kolaborasi antara PLN Peduli mewakili BUMN itu sendiri, Kementerian BUMN dengan Kementerian Pendidikan melalui SMP 3 Maus sangat hebat sekali, dan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas kementerian bisa kita terapkan di daerah, khususnya di Kabupaten Cilacap ini, dan keterlibatan kementerian-kementerian terkait di dalamnya bisa membantu untuk pendidikan, terutama di siswa-siswa SMP 3 Maus, karena beberapa dari mereka juga dijaring yang memiliki, selain memiliki akademisi yang bagus, juga dari berbagai latar belakang ekonomi yang mungkin tidak seberuntung dengan kita, dan latar belakang ekonomi tersebut mampu menginspirasi mereka-mereka yang nantinya bahwa di masa depan mereka mampu untuk bangkit atau bisa mengolah lingkungannya dan bisa juga menghasilkan atau meningkatkan nilai tambah perekonomian mereka di masa depan. Semoga kolaborasi seperti ini bisa berjalan berkelanjutan, tidak berhenti di tahun ini, mungkin bisa beberapa tahun ke depan dan masih terus berlanjut. Harapan kami anak didiknya mampu untuk berperilaku, berbudaya, peduli terhadap lingkungan. Di antaranya dengan kalau Akademi Jejak Jelantah ini mengedepankan bagaimana siswa itu tahu mana limbah yang bisa dikelola, limbah yang bisa dibuang, limbah yang bisa bernilai ekonomi. Secara pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Cilacap Utara, kami mengapresiasi dan mendukung Akademi Jejak Jelantah ini, di mana pendidikan lingkungan ini adalah sangat penting, karena pendidikan inilah yang akan mengubah perilaku dan juga pola pikir terhadap lingkungan. Tidak ada perubahan tanpa pergerakan. Semoga dengan Akademi Jejak Jelantah ini akan lahir pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang mampu peduli terhadap lingkungan dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan lingkungan di masa yang akan datang. Dengan dukungan dari PLN Peduli, adanya Akademi Jejak Jelantah, harapan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, banyak anak-anak yang nantinya bisa melanjutkan sekolahnya dengan berbagai macam cara. Tentunya kita ajari bagaimana mereka bisa mengelola sampah, dan itu bisa juga untuk membantu sisi pembayaran sekolah dan perekonomiannya. Diharapkan juga anak-anak di rumah akan semakin bekerjasama dengan orang tuanya, bagaimana menjadi contoh-contoh bagi masyarakat sekitarnya. Mereka akan menjadi calon-calon pemimpin yang minimal menyelesaikan rumah tangganya dulu, kemudian memberikan inspirasi bagi tetangga-tetangga dan teman-temannya yang ada di sekitar. Semoga Akademi Jejak Jelantah akan banyak melahirkan pemuda-pemudi, generasi penerus calon pemimpin yang berwawasan lingkungan yang akan menyelamatkan bumi kita.